Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikraatul Nurul Ula dari SMA Muhammadiyah 4 Andong. Saya di sini akan sedikit berkultum tentang Muslim sejati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti saat ini. Dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sahabat sejati, sudah diterangkan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, rawahul Muslim. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim sejati itu ialah apabila orang Islam yang lain merasa aman dari lisan kita dan dari tangan kita. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas sudah diterangkan bahwa Muslim sejati adalah apabila ada orang yang berinteraksi kepada kita, orang tersebut dapat merasakan nyaman dengan kita, merasakan aman dengan apa yang kita lakukan. Dari lisan, semisal kita dari lisan, kita harus menjaga lisan kita apabila berinteraksi dengan orang lain. Janganlah kita berprasangka buruk, janganlah kita memanggil nama mereka dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas untuk mereka. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sudah diterangkan bahwa kita tidak boleh menyebut nama orang dengan sebutan yang tidak pantas untuk disebutkan kepada orang tersebut, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Dan janganlah kalian saling mencela antara sesama kalian, dan janganlah kalian saling memanggil dengan julukan atau gelar yang buruk, karena seburuk-buruk nama itu adalah kefasikan sesudah keimanan. Dari situ sudah diterangkan bahwa kita janganlah menyebut nama orang itu dengan nama-nama yang tidak pantas untuk disebutkan kepada orang tersebut. Dan setiap kita berinteraksi kepada orang, janganlah kita berprasangka buruk kepada orang lain itu. Dalam Quran surat Al-Hujurat juga ayat 12 sudah diterangkan, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dhan dhanni itsmun wa la tajassasu wa la baghyam ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu mereka merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12 di atas sudah diterangkan bahwa kita janganlah berprasangka buruk kepada orang lain, dan jangan pula mencari kesalahan orang lain, dan tidak boleh juga kita
menggunjing satu sama lain. Karena apabila kita menggunjing, kita sama saja memakan daging saudara kita yang sudah mati. Jadi bagaimanapun caranya kita harus membuat teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita itu nyaman dengan apa yang kita lakukan kepada mereka. Sebagian contoh kecilnya ya tadi, kita janganlah memberikan gelar nama yang tidak baik dan jangan menggunjing mereka dan mencari kesalahan orang lain. Kembali lagi dengan hadis di atas bahwa muslim sejati itu apabila ada orang lain itu merasa aman dari lisan kita dan tangan kita. Misal tadi kan sudah diterangkan bagaimana sih kita bisa menjadikan lisan ini untuk orang yang interaksi bersama kita itu merasa aman. Nah, sekarang bagaimana apabila tangan kita jail kepada teman kita, kepada orang yang berinteraksi kepada kita, apakah mereka akan merasa nyaman kepada kita? Dan apabila mereka sudah tidak nyaman kepada kita, apakah kita termasuk muslim sejati? Tentu tidak, karena muslim sejati dari hadis itu sudah diterangkan bahwa orang yang di sekitar kita itu harus nyaman dengan lisan kita dan dengan tangan kita. Mereka juga harus nyaman dengan apa yang kita lakukan. Janganlah kita jadikan tangan ini menjadi tidak mempunyai teman. Banyak teman yang tidak ingin berinteraksi kepada kita karena kejahilan kita atau karena keusilan kita dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.